Aduh, kita lagi mertamu ceritanya dong. Yoi, tentunya di program kita yang udah ke episode berapa Tatang sebenarnya? Episode 9 tuh. Kita di salah satu markas yang paling dimusuhi oleh para penjahat. Markas apaan tuh? Markas yang paling dimusuhi oleh para penjahat. Ya, Polda Metro Jaya. Iya. Ya kan, ini markas yang paling dibenci nih sama para penjahat, ya kan. Ini kita lagi masuk di program Modus Imo Bubble Show. Jadi gue tuh pengen ngobrol nih sebenarnya tentang narkoboy gitu. Kebetulan gue kemarin dapat barang bukti. Gila. Gue minta ada satu orang dari polisi narkoba menjadi bintang tamu kita. Keren. Mas Tatang, panggilin dong Mas Tatang. Bintang tamu kita, panggilin. 2,000 years later. Siapa Pak? Oh iya. Nih, Bang. Apa kabar Bang ya? Terima kasih Bang atas kedatangannya Bang. Ya. Kami berharap Bang siapa Bang? Bang Rolando. Yang suka main bola itu Bang? tipis-tipis. Oh, bisa. No! Oh, Rolando. Hah? Oh, nggak boleh Bang. Izin dulu. Alhamdulillah. Narasumber kita udah datang. Seperti biasa, kita mau kulik semuanya tentang berita-berita viral beberapa hari belakang kemarin ya. Oke. Tapi sebelumnya gini. Soal tadi tuh gue kan pernah bilang ada temuan nih barang bukti Bang. Sekarang saya mau konfirmasi. Ini masa dapat barang bukti nih Bang. Bentar Bang. Apa tuh? Lu bawa barang bukti beneran lo? Diem-dieman nih. Sebenarnya saya udah nemu dari orang yang Apa sih itu Bang? Ini bener sih Bang. Ini bener nggak Bang? Itu gula pasir. Wah, enak nih. Gue kan nangkep di gang sana gitu. Ini buat bikin kolak nih. Wah. Kok bukan narkoba Bang? Enggak, masa curiga banget Bang. Ada orang naik motor nih Bang, celingak-celingok gitu Bang. Lu bawa apa lu? Bapak lu tangkep. Lu ambil. Akhirnya lu bawa kemari. Minta diperiksa, bikin kerjaan aja lu. PA. Mungkin lagi. Memang gak usah diperiksa, gue tahu. Temennya kolak bener kata Abang tadi. Gua kira barang bukti gitu kan. Lu main tangkap aja lu. Makanya bikin kolak tuh katanya. Oke. Pertanyaan pertama, Bang. Nih, sekarang kan lagi di publik lagi dihebohkan nih Bang dengan peredaran obat terlarang yang lewat Makanan. udah dikemas dalam makanan dan obat-obatan nih Bang. Ini sebenarnya Iya Bang, ini masyarakat pada bingung ya. Jadi agak selektif. Ini obat-obat apa nih yang menjadi salah satu peredaran narkoba, obat bahkan makanan nih Bim ya. Ayo Bang, kita boleh diceritain tuh Bang, gimana untuk meredam kekhawatiran masyarakat? masih deg-degan nggak masuk kantor polisi? Tadi katanya deg-degan tuh. Ngapain gue deg-degan? Tiap hari gue bolak-balik Polda. Ngapain? Terus di balai. Oke, lanjut Bang. Ya baik, terima kasih Bang Imo sama Bang siapa nih? Bang Bedul yang sudah melakukan datang ke kantor kita, kantor tercinta kita terkait kita bicara bahas sedikit terkait dengan narkoba. Ya, jadi ada beberapa hal yang kemarin sempat rame. Oh iya. Yang pertama itu pengungkapan oleh Subdit 3 terkait dengan laboratorium terselubung atau sering disebut clandestine laboratory. Jadi di situ ditemukan sebuah bahan untuk pembuatan bahan bakunya. Bahan baku. Jadi sebelum bahan baku dia udah ada bahannya lagi nih. Ya kan berupa kayak tadi tuh. Bang Imo bawa tuh. Jadi nggak terlalu karena bentuknya berbentuk itu dulu nih Bang. Kalau orang nggak terlalu paham nggak bisa ngenain ini narkoba bukan ya Bang? Betul. Jadi bener-bener sebelum bahan baku gitu ya. Sebelum bahan baku. Soalnya saya bawa tadi tuh mengandung kristal-kristal. Nah, itu kan buat mirip bikin sabu kolak ya. Mirip sabu tadi ya. Kayaknya kayak pernah nyobain aja.
Nah, itulah yang dinamakan ada Pinaka-nya. Oh iya. Pinaka yang kemarin diungkap oleh jajaran Subdit 3 ya. ya kan. Jadi itu setelah dari Pinaka itu dia cairannya itu dibuat untuk sintesis, jenis cairan jenis ganja itu. Oh. Liquid bisa buat liquid, Oh. ya kan. Yang efek sampingnya tuh menjadikan halusinasi tingkat tinggi. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Oke. Kemarin terkait dengan laboratorium terselubung pembuatan narkoba yang ditemukan di Sentul Bogor. Sentul Bogor. Nah, yang kedua nih, lebih menarik lagi, Subdit 3 berhasil melakukan pengungkapan home industry pembuatan pil PCC. PCC apa itu? Partai? Bukan. PCC itu adalah paracetamol, kafein, dan korisoprodol. Ini termasuk golongan narkoba, golongan satu narkoba ini. Nah, yang dilarang, yang sangat-sangat dilarang oleh pemerintah. Nah, ini yang lagi rame. Tapi kan memang bukan kandungan itu, Bang. Biasa kita minum obat warung ya, Bang ya. Yes. Kayak paracetamol dan kafein memang sudah lumrah, Bang, di apa namanya, di peredaran. Yang bikin nggak bolehnya tadi ya, Bang ya, korisoprodol itu ya. Ya, korisoprodol itu. Korisoprodol itu ya. Karena bahan tersebut atau mengandung kandungan korisoprodol tersebut tidak boleh oleh pemerintah. Dan itu mengandung narkotika. Oh, yang bikin nggak boleh Ya. itu ya. Yang ketiganya itu ya. Ya, dan itu termasuk ada ya bahan-bahannya itu termasuk obat keras. Oh, Ya kan? Coba kalau kita buka itu di peraturan Kementerian Kesehatan itu diatur bahwa kandungan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Kalaupun harus dikonsumsi, kayak yang kita temukan itu tramadol dan heximer tersebut, itu harus ada resep dokter. Resep dokter. Nah, kayak gitu. Jadi peruntukannya memang untuk obat. Ya, Ya, obat yang benar-benar diperuntukkan untuk sakit gitu ya. penghilang rasa sakit. Karena paracetamol kan buat menurunkan demam badan tuh, paracetamol. Dengan nyeri ya kan. Iya, iya kan? Dan itu marketnya luar Jakarta. Oh. Dan khusus untuk pekerja-pekerja berat. Dan temuannya kemarin dikabarkan sampai lebih dari 1 juta butir ya. 1 juta tablet. 2,5 juta. Wah, gila. Hitungnya gimana tuh, Bang? Ditimbang. Kalau nggak dipilih berapa nih kira-kira? 2.500.000 butir. Aduh, 2.500.000 butir. Itu berarti peredarannya udah berjalan dong, Bang ya, sebenarnya. Bukan baru mau bikin Abang sikat gitu kan. Udah ada yang berjalan. Bang? Jadi kita ikutin itu selama 3 bulan. 3 bulan ini kita ikut 3 bulan penelitian semua ya, Bang ya. Di awalnya itu Bang Imo, Bang Bedu, kita dapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman barang-barang. Kemudian pada saat pengiriman barang-barang tersebut itu kan dia dalam bentuk karung, obat-obatannya itu keluar. Itulah yang merasa curiga itu. Masyarakat tersebut merasa curiga, obat apa nih? Terus memberitahukan kepada anggota kita, kemudian kita ceklah obat tersebut ke lapor. Oh, tahu setelah dicek ya, Bang? Ya. Semuanya jadi ada prosedur yang benar-benar jalan. Ya, ada sembarangan ya, ya. Bang ya. Jadi secara scientific investigation-nya itu kita melakukan pengecekan ke laboratorium Polri. Nah, Akhirnya pas saat ditemukan kita lah. cek ada kandungan korisoprodolnya, kemudian ada tramadolnya, ada heximernya. Disitulah kita melakukan penyelidikan lanjutan. Ya kan, penyelidikan yang benar bisa membuat penyidikan yang berlanjut menjadi baik, kan kira-kira gitu. Dan artinya kekhawatiran masyarakat khawatirnya nih, Bang, itu diperuntukkan obat nyeri yang udah beredar di warung-warung. Jadi mau nggak mau masyarakat sudah terlanjur mengkonsumsi gitu, Bang, yang kita khawatirkan. Belum ya, Bang, berarti baru Ya memang itu aja ya? Marketnya itu kemungkinan sudah ada yang mengkonsumsi. Sudah ada. Tapi memang yang udah tahu ya, Bang, ya berarti ya? Bukan yang nggak tahu. Apa gimana, Bang? Itu yang harus kita Harus perlu diselidiki pendalaman lagi. lagi yang harus diselidiki. Kok bisa ya di dalamnya itu ya? Bisa ya. Mereka benar-benar pakai
yang kita kadang-kadang nggak paham ya. Kalau misalnya abang-abang di sini nggak pintar juga kecolongan terus nih kalau modus, karena dia kan berganti modus operandi, Bang. Iya. Memang mereka bergantian modus operandinya tersebut. Pembuatan home industry tersebut, modus operandinya itu Selalu berbeda ya. home industry tersebut seolah-olah supaya masyarakat nggak tahu dia pembuatan servis mesin. Oh, semacam ini ya, perbengkelan. Bengkel-bengkel. Oh, bener-bener 100. Oh, gitu 100. 100. Ya kan bengkel. Bahkan pada saat pengerjaannya itu dia buat peredam suara. Kayak ngeband gitu kan, Iya, tempat ada ngeband gitu kan. suaranya. Jadi nggak ada Ada apapun kelihatan Iya. apa kegiatan di sana. Kegiatan. Nah, itu. Ada peredam suaranya. Dan satu lagi, dia beli mesin seolah-olah tuh dia beli mesin, seolah-olah tuh di tempat itu memang betul tempat servis mesin. Oh, diadakan sengaja. Diadakan Bang, ya? sengaja. Mesinnya apapun bener-bener kamuflase, Iya, kamuflasenya bener-bener seperti diniatkan. itu. Dan Wah, memang ini udah mah ada niat. jaringan yang sangat menyeramkan nih, Bang, karena dia bahkan modal nggak dikit itu. Ya, Modal bakal sangat besar itu karena dia berani begitu. mindahin mesin aja pakai forklift. Wis, gila. Skala besar berarti ya. Mindahin Terima kasih banget ya masyarakat kita ya, ada abang-abang kayak gini ya, yang alhamdulillah seperti bisa. Kalau orang yang biasa nggak akan pernah ya, Bang, ya, nggak akan benar-benar tahu, walaupun sedekat apapun masyarakat nggak tahu ya, Bang ya. Ya itu kan sudah dibuktikan kemarin dengan wawancara pemerintahan setempat, RT, kemudian kepala desanya mengetahui gak daerah tersebut ada ya home industry tempat pembuatan narkoba. Nggak ada. Penduduk setempat tahu ya tempat servis mesin. Nah, itu. Gue punya nih data ya, prestasinya Subdit 3. Wah, sampai banyak banget ya, Bro. Banyak banget yang banyaknya. Salah satunya, Bim. Yang pertama, pengungkapan 36 kg sabu dengan modus kemasan kopi asal Amerika. Tuh. Yang kedua, sejumlah pengungkapan sabu jaringan internasional yang melibatkan banyak negara, mulai Malaysia, Thailand, India, sampai Nigeria. Tuh. Yang ketiga, pengungkapan paket sabu dengan modus dalam semir sepatu. Tuh, tadi tuh kalau di tempat masjid tuh kan ada yang nyemir tuh, dicek juga tuh dulu. Itu keren, Bim. Kok bisa kena nih yang kayak gitu? Kalau kita tanya ya nggak? Gimana tuh, Bang, ceritanya ntar, Bang? Yang keempat, pengungkapan 173 kg sabu jaringan Malaysia yang transaksinya di tengah laut. Ngapain di tengah laut tuh? Mancing kali itu ya? Tapi kena juga. Kena juga. Tengah laut mau kemana nggak ada pokoknya. Ada lagi. Sama Bang Roland kena aja pokoknya. Ada lagi menarik tuh, pengungkapan sabu dalam tongkat besi. Iya, tongkat besi dijadiin ini. Bener-bener. Nah, yang ketujuh nih, pengungkapan pabrik tembakau sintetis. Dan yang terakhir, tadi pabrik PCC. Ini buset, bisa dijelaskan nih kayak gini, yang unik-unik Bang, temuannya nih Bang. Bentar lagi di Kapolda. Oh my God! Biasa dari itu kita, Bang, nggak lama, Bang. Beberapa ya. Ngapain? Beberapa kawan-kawan kita di Polri Polda habis dari sini Bener, Bang. langsung Bang tanya Pak Sambodo. Pak Sambodo abis konten sama saya langsung bintang 1. Terus Wakapolda yang jadi kiper siapa tuh? Hendro. Pak Hendro nih. Jadi bintang 2. Bang Fadil yang main bola sama gua ya kan. Konten main bola langsung jadi bintang 3 itu. Mungkin salah kebetulan gitu. Yang bener nih. Nah, mudah-mudahan Abang lanjut ya. Intermezzo ya, Bang. Oke. Lanjut, Nim. Gimana? Dijelaskan nggak tuh Bang ada penemuan-penemuan unik kayak gitu tadi tuh? Yes. Ya memang banyak modus-modus terhadap pelaku narkoba ini yang secara dinamis dia lakukan, ya kan? Sama hal dengan hukumnya di kita negara kita ya dinamis. Yes. Makanya dulu hukum terkait peredaran narkoba tersebut menggunakan hukum pidana di dalam KUHP. Sekarang ada secara lex specialisnya itu ada namanya undang-undang narkotika, yang mana ancaman hukumannya itu lebih besar daripada KUHP tersebut. Oke, maksimal hukuman mati ya, Bang? Ya, Ada bisa. maksimal hukuman mati ya, Bang? Iya. Kalau narkoba kayaknya. Bisa. Bisa ya, oke. Ya kan? Makanya itu mereka juga cerdik, penjahat-penjahat ini menggunakan modus-modus yang seperti itu. Karena takut masuk ke Indonesia itu hukumannya, ancaman hukumannya 15 tahun sampai 20 tahun bahkan sampai Hukuman mati ya. mati. Ada istilah
setiap kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada celah. Pasti ada celah. Sama seperti pengungkapan kasus PCC, tramadol dan heximer tersebut. Penemuannya berawal dari masyarakat menemukan beberapa butir yang tertumpah di situ. Iya kan? Kalau nggak ada yang tumpah nggak kena dong tuh ya. Nggak ada yang kena. Bener. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Skema itu gimana sih kalau sampai ke jaringan internasional kayak gitu? Sampai dikejar mana di negara? Iya. Sampai di luar negara. Itu ke luar negara loh. Gimana lu, Bang? Ya, jadi skemanya kita tuh contoh dari 2 kasus yang sekarang lagi rame-ramenya, lagi viral ini. Yang pertama clandestine laboratorium itu, dan yang kedua home industry. Secara jaringan lokal, peredaran akibat dari clandestine laboratorium tersebut, mereka punya market itu di Jakarta dan juga skup nasional. Mereka biasa ke tempat-tempat hiburan, ya kan, ke sekolah-sekolah, anak-anak muda. Jadi generasi muda inilah yang diserang, target ya. yang menjadi target ya. Kemudian terkait dengan home industry tersebut, skemanya juga jaringannya itu secara lokal mereka disampaikan marketnya itu kepada pekerja-pekerja tambang, kemudian pekerja-pekerja perkebunan yang mengangkat-angkat berat-berat gitu kan. Jadi itu supaya penghilang rasa sakit home industry tersebut. Buat tenaga lebih besar gitu kali Bang. Itu bisa deh. Ya, mungkin ya mereka beranggapan kayak gitu. Kalau jaringan internasionalnya itu, kalau secara jaringan internasional, bahan bakunya yang diimport dari negara lain. Bahan bakunya itu. Contoh, bahan bakunya PCC tersebut dan tramadol dan heximer tersebut berasal dari negara Asia. Ya kan, kalau sintesis itu dari benua Eropa. Nah, makanya perlu kerjasama dengan negara-negara lain. Sekarang alhamdulillah Polri yang presisi ini sudah bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memberantas ini. Contohnya kan jaringannya Freddy Pratama juga kan sudah disampaikan oleh pimpinan kami di Barreskrim. Itu ada 4 negara yang sudah bekerja sama seperti Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, dan juga Indonesia untuk melakukan pengungkapan kasus jaringan Freddy Pratama tersebut dalam Satgas Escobar yang sudah dibentuk oleh pimpinan Polri di Barreskrim. Kira-kira seperti itu. Terkendalanya itu untuk menemukan bos besarnya nih Bang. Ya, Abang tuh dalam mencari gimana Bang? Butuh kerjasama dengan para pihak. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum yang harus melakukan pemberantasan narkoba ini. Harus semua pihak stakeholder. Dan di sini dibutuhkan komitmen yang kuat dari para stakeholder, strategi yang luar biasa. Contohnya dengan Kementerian Kemeninfo, ya kan? Karena peredaran narkobanya tersebut bisa dilakukan dengan medsos. Nah, kita kerjasama dengan Kemeninfo. Kemudian di dalam Kemeninfo tersebut kan ada jaringan-jaringan selulernya juga, ya kan? Kemudian kita kerjasama dengan para pihak-pihak bank, misalkan, untuk mengetahui peredaran keuangannya tersebut. Kan itu nominalnya biasanya besar ya Bang, dan nggak jelas ya Bang, keterangannya nggak jelas dan nominal besar gitu Bang. Betul. Nah itu. Sampai segitu. Dan ya, para pihak-pihak itulah kita wajib bekerja sama. Dan yang paling penting kita harus bekerja sama dengan para keluarga-keluarga di rumah, orang tua harus mengedukasi anak-anaknya tentang bahaya narkoba, tentang bagaimana peredarannya. Ya, tadi Bang Ibu sampaikan modus-modus tadi melalui permen, melalui kopi. Jadi sampaikan juga sama anak-anak kita, jangan sembarangan. Kalau dikasih orang, ya kan, makanan ataupun minuman, nah itu jangan sembarangan. Apalagi sama orang yang nggak dikenal, yang mengiming-imingi sesuatu kan.
Nah, kira-kira seperti itu. Kebanyakan kalau dari yang ditangkap nih biasanya nih sama polisi nih, itu kok nggak kebanyakan ojol. Terus kedua, perempuan dijadiin kurir gitu bang. Ekonomi lemah ya Bib ya. Ya. Dimanfaatkan sekali bang kayak gitu. Teman-teman harus ketahui bahwa wanita ataupun perempuan, dia adalah makhluk yang diatur oleh undang-undang. Kenapa? Karena wanita itu adalah manusia yang paling rentan menjadi korban kejahatan. Makanya diatur oleh undang-undang. Adanya undang-undang perlindungan perempuan dan ya kan, adanya seperti itu. Makanya terkadang wanita ini digunakan untuk menjadi kurir dia. Itu semacam janji fee gitu loh, untuk mengantarnya dari berapa sampai berapa. Iya, biasanya berapa sih bang yang diiming-imingin oleh korban-korban di bawah? Seperti pengungkapan baru ini terkait dengan home industry ini. Nah, kalau Astagfirullahaladzim. tapi kita masuk ke segmen dulu aja kali ya, ngomongin soal itu ya. Langsung iklan. Karena kita kan ada iklan. Iklan dulu. Hari gini masih bingung cari cemilan pedas yang bikin kenyang? Cobain nih cilok dari Asata Food. Sensasi pedas dari sambalnya siap membakar lidah kalian guys. Nggak percaya? Buruan order cilok topping suwir pedas sekarang juga. Cilok satu ini bisa bikin kalian ketagihan hanya dengan satu gigitan. Cuma di sini kalian bisa makan enak dengan harga murah. Karena sebungkusnya hanya 10.000. Tapi tunggu dulu, Asata Food juga punya cireng ayam suwir yang bikin meeting kalian lebih seru. Isinya yang melimpah, bikin suasana lebih mewah. Menu best seller ini cuma harga 15.000 sebungkus dan dijamin mood akan lebih bagus. Kalian tim mana nih? Cilok pedas atau cireng suwir? Apapun seleranya, tetap Asata Food pilihannya. Tunggu apa lagi? Buruan order sebelum kehabisan. Tuh kan tadi udah iklan masuk tuh. Jadi kita gini tuh makin rame nih kan. Setiap podcast kita udah ada iklannya. Di jeda segmen 1 segmen 2. Iklannya banyak, yang datang ke rumah juga banyak. Ya banyak iya. Duh, tadi kita ngomong bacot kita udah ke masalah kemarin nih sama ini kayak mulai agak kering. Boleh dong kameramen minum dong. Ini kok bisa cemilan gitu ada nggak perlu gitu. Tadi kita lagi nanyain Maaf. Ada minumannya itu. Boleh dong minum dong, tadang. Aduh. Nih, sisa lebaran kemarin ya kan? mau lebaran lagi nih. Ayo. Lanjut. Udah langsung 2 aja. Tega banget lu Bim. Ah, boy gile. Bukan kriminal. Buje. Buset, ya kan kurang ajar tamu yang bener-bener ya bang ya. Kurir-kurir. Gimana tuh bang? Yes. Kurir-kurir narkoba tuh. Jadi menurut kita jangan deh. Jangan dibandingkan dengan hukumannya, dibandingkan dengan efeknya kepada keluarga. Kasihan ya kepada keluarga. Itu yang penting. Dan itu 90% pasti kena bang. Pasti kena. 90%. Jadi teman-teman yang apa namanya disuruh ngirim barang yang harganya nominalnya besar, wajib curiga dan wajib nggak mau ya bang ya. Jadi kita, karena mikirin itu bang ya. Itu pulang dia. nggak pulang ya kan, ngantar diiming-imingin harga yang sekian, nggak pulang ya kan. Jangan mau untuk menjadi kurir narkoba atau diiming-imingi dulu make narkoba. Jangan. Kalau bisa berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Cakep. Itu. Lu sempet nggak ditawarin jadi kurir? Enggak, aku mah jadi kurir ngantar anak sekolah kalau pagi. Tak pagi, apalagi kurir ngantar anak yang SMP, yang SD. Tadi sudah sampai ke soal yang kurir ketangkep nih, tapi mereka sebenarnya diprosesnya gimana bang? Kan karena mereka banyak yang mengaku suruhan. Maka itu sebelum melakukan pengungkapan atau penindakan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang menyalahgunakan narkoba tersebut, perlu dilakukan penyelidikan yang benar. Perlu dilakukan penyelidikan yang benar. Menyeluruh ya bang ya. Jadi kita nggak salah kasih hukuman. Betul. Bisa jadi tersangka jadi korban jadi tersangka. Ya? Betul. Makanya ada istilah
184 KUHP itu terkait dengan alat bukti. Oke. Ya kan? Alat buktinya itu harus betul-betul menjadikan orang itu tersangka atau bukan. Kalau alat buktinya kurang ataupun tidak lengkap, ya kita nggak perlu juga kali nahan orang. Nahan orang benar. Iya kan? Manusiawi juga, Be. Iya. Artinya buat apa? Nggak ada kepentingan yang Harus di situ. kepentingan. Artinya nggak ada. Iya. Jadi ada faktor-faktor pendukungnya juga. Kita nggak ngejar pengakuan juga terhadap orang tersebut. Ada faktor-faktor pendukung, scientific investigation ya. Makanya masyarakat yang tidak mengetahui terkait peredaran narkoba, ya harus mengatakan sebenarnya. Yes. Kan bisa secara langsung, bro. Ini orang ciri-ciri pemakai narkoba tuh. Apa gua kata? Siapa nih Bang? Gue makan masih banyak, Be. Sering ngantur ya, sering ngantur deh. Pusing doang nggak ngelantur. Secara kasat mata kan bisa lihat, Kelihatan, wah, Bang, ini pengguna atau bukan? Pengguna ya. Ini atau bukan nih? Ya, Iya, betul. Ini kalau misalnya banyak kasih berapa persen nih kalau misalnya orang yang benar-benar sadar melaporkan diri. pimpinan kami dan teman-teman di Polsek ataupun di Polres, di satuan-satuan narkoba sering menghimbau jikalau ada pengguna dia bisa melaporkan kepada satuan narkoba di Polres tempat, ya kan, untuk melaporkan diri. Oh, saya pengguna nih. Dia nggak akan dipenjara. Nggak akan dipenjara. Nggak akan dipenjara. Bahkan dia akan direhabilitasi. Dikasih fasilitas rehabilitasi tanpa biaya itu, Bang. Tanpa biaya. Sampai sembuh ya, Bang. Iya. Makanya itu harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh. Harus betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat supaya masyarakat yang pengguna ini bisa sembuh. Disampaikan oleh Bapak Direktur Narkoba Polda Metro Jaya bahwa para pengguna jangan takut untuk melaporkan ke satuan narkoba terdekat di Polres-Polres terdekat supaya pengguna ini dilakukan rehabilitasi. Ya, kira-kira gitu, Bos. Bocoran. Ketika nih masyarakat tahu sering terjadi pesta narkoba, Yes. ada nggak, Bang, perlindungan kepolisian apabila mau melaporkan? Bang, izin Bang ya, saya buka ya Bang ya. Iya. Lapar, Bang, dari siang ya kelilingnya. Sini ngopi. Oke. Gimana tuh, Bang? Lanjut, Bang. Ada perlindungan kah yang dijaminkan oleh kepolisian andai kata masyarakat melihat sering tempat dipakai buat narkoba? Ya. Jadi pemberi informasi tersebut itu sangat dilindungi oleh undang-undang juga. Ya kan? Dan secara masif pemberi kesaksian terhadap para pelaku-pelaku narkoba atau sering tempat tersebut digunakan untuk melakukan narkoba itu sangat mulia sekali. Dan itu sangat dilindungi oleh kita, oleh Polri. Channelnya nih, Bim, kita kemana dan dapat bukan hanya Polri yang melindungi, tapi undang-undang, Bim. Jadi LPSK mungkin, Bang, ya nanti ya kan, lembaga apa yang banyak lah perlindungan saksi dan iya, korban. mungkin mereka yang benar-benar lebih paten melindungi ya, Bang, ya. Yes. Saya gue tadi gue mau konfirmasi dulu dong itu barang bukti bener apa enggak begitu. Betkolak malah. Bang, boleh minum dulu, Bang? Minum. Duh, kita udah sering ngomong. Udah 3 jam kita ngomong gitu ya. PA. Kameramen udah ngindara tuh, Bro. Minum, Bang, di belakang lah. Sebenarnya lagi ada pengembangan lagi nanti, Bang, untuk dari jaringan PCC ini, Bang. Tapi indikasinya internasional apa nasional, Bang? Kalau PCC ini? Kalau marketnya itu Masih nasional. Oh, masih nasional. Namun bahan bakunya itu Dari luar ya? dari luar. Oke. Ya kan? Maka yang tadi kita sampaikan perlu kerjasama dengan Seluruh lapisan memang. seluruh lapisan, baik nasional maupun internasional. Nah, kalau dari internasional pihak mana aja nih? Interpol kan, DEA. So tahu gua. Ya, kita suka komunikasi juga dengan pihak-pihak internasional seperti DEA. Ya kan? Drugs Enforcement Administration.
DEA itu kan merupakan lembaga yang punya Amerika Serikat, yang tugasnya memang memerangi peredaran narkoba. Oh, mereka yang lebih khusus ya Bang ya? Ada khususnya. Nah, kalau di kita di Barreskrim tuh ada juga narkoba ya? Ada seperti itu. Iya. Namanya Ditipid Narkoba. Ditindak Direktur Tindak Pidana Narkoba. Kalau Bang Bedu ini pernah loh di Dirtipidal, penitipan sendal. Lapaknya di masjid sama musola ya? Ya, penitipan sendal gitu. Iya. Dari pengungkapan ini Bang, jadi kerjasamanya itu, wah sebenarnya butuh waktu lama dong kalau dengan ada komunikasi dengan pihak luar gitu Bang. Butuh waktu lama. Jadi gini Bang, ada perwakilan DEA-nya tersebut di negara kita, yang kadang yang kadang kita suka diskusi. Oh, Pak Kasubdit juga intens komunikasi, mengajak kami unsur-unsur unit, ya kan, untuk diskusi dengan rekan-rekan dari DEA. Oh, ya. Jadi bisa langsung mengungkap, bisa face to face gitu Bang, ya, apa yang lagi viral, apa yang lagi dijalankan, strategi apa mereka, jadi punya strategi gitu ya? Punya strategi ya juga, ya kan. Dan ada kerja samanya tersebut untuk melakukan pengungkapan ini. Bahan bakunya kan yang tadi kami sebutkan, nggak bisa dari kita deteksi. Lain. Iya. Ya kan, dan kita nggak sembarangan. Iya. Masa mau pakai perusahaan itu langsung kan? Iya, benar. Tanpa mengetahui yang jelas. Kira-kira gitu kawan. Itu hanya dari yang disentuh itu baru satu aja atau memang ada lagi kemungkinan gitu tempat untuk kayak seperti kamuflase bengkel? Iya Pak, memang dia satu-satunya apa akan ada lagi, kelihatan juga nih Bang. Udah Untuk kelihatan. saat ini yang Baru kita itu. ketahui yang itu. Oke. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Janganlah. Kasihan. Iya. Kasihan masyarakat yang bisa masyarakat jadi yang paling jadi korban. Generasi-generasi kita Bang, yang di bawah anak-anak kita tuh menjadi korban. Mereka habis masa depan. Ini Bang, kalau saya sedikit Bang, ilmu pengetahuan saya terkait narkoba ini Bang. Ternyata dulu sejarahnya Bang, ada yang namanya perang candu. Pernah dengar ya Bang? Perang candu di Cina. Hebat juga dia. Risetnya apa? Dalam-dalam Itu Bang. Jadi dulu zaman peperangan di Cina lawan musuhnya waktu itu saya lupa, Uni Soviet kalau nggak, yang penghancuran itu. Mereka ini kuat nih Bang. Dia kuat, tentara perangnya kuat, makanya dimasukin yang namanya candu dulu. Jadi di 1-1-2 dikasih, akhirnya mereka senang karena barang ini begitu bagus, begitu kuat, tapi beberapa tahun setelah sudah di stoknya dihabiskan sengaja. Begitu tentara itu dihabiskan stoknya, mereka udah pada lemah Bang. Udah lemah banget, itu dihancurkan semua Bang. Itu sejarahnya gitu dulu di Cina, namanya perang candu. Jadi candu itu ada narkobanya? Ada namanya candu Bang, namanya perang candu dulu. Cari di Google ada yang namanya. Karena kecanduan kali ya. Jadi makanya di sini istilahnya kecanduan. Obat narkoba itu awalnya namanya candu Bang. Kecanduan. Namanya candu berubah racikan gitu Bang. Sering-sering main di sini Bang. Kita ahli sejarah Bang. Dulu Bang kita kuliah sama dia sama Bang, kita belajar tentang filsafat, itu filosofi ya kan. Terus tenang tuh Bim belajar kayak gitu Bim. Jangan seneng dulu suruh sini, lu mau di BAP dulu. Ngeri banget gue di BAP. Jadi. Jangan cuma bolak-balik masjid ke BAP. Tapi memang tujuannya memang ya itu tadi, merusak generasi ya, merusak Kita melemahkan, tugasnya melemahkan, menghancurkan masa depan di situ. Dulu sasarannya tentara, tentara suatu negara dikasih candu. Jadi dia nggak bisa, kalau ketika dia udah nggak ada kan dia lemas Bang. Ketika dikasih lagi, dia segar lagi Bang. Itu sebenarnya taktik musuh sebenarnya Bang. Di Indonesia lagi kayak gitu Bang. Jadi dihabiskan generasinya, mau digantikan oleh generasi. Tapi generasi mudanya ya. Jangan sampai. Jangan sampai, makanya kita butuh orang-orang kayak Abang. Kita doakan seluruh jajaran unit, khususnya narkoba, bisa menghabiskan semua itu Bang, tentang narkoba. Karena kita masyarakat berterima kasih banyak dengan keberadaan Abang. Namun kita minta juga Bang, diberikan instruksi, jangan pernah tergoda Bang. Teman-teman bawa narkoba, karena akan ada imbalan yang lebih Bang. Sekarang kurir narkobanya dikasih duit gede, tergoda Bang. Maaf Bang, kalau di kapur takutnya ada oknum yang udah lu tenang-tenang aja, gue kasih keluarga lu berapa miliar, berapa triliun, yang penting lu diem. Tolong dikoordinasikan Bang yang di bawah kita Bang, kita perkuat Bang. Gitu Bang. Ya, jadi pimpinan kita, Pak Kapolda, Pak Direktur sudah menginstruksikan kepada kita, khususnya jajaran narkoba Polda Metro Jaya ini, untuk
melakukan cek urin secara berkala. Wis, itu. Iya. Jadi Ya, kita karena- anggota-anggota khususnya di Direktorat Narkoba ini cek urinnya dilakukan secara berkala supaya pencegahan tersebut Pencegahan di awal. internal Oh. kita bersih dulu. Karena Ah, godaannya, sudah, iya. gitu. Karena godaannya nggak kecil, Bang. Ya, Iya, insya Bang, Allah. Nah, mudah-mudahan bisa melewati Insya Allah kita semua bisa melewati semuanya itu. Jadi ada makanya berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Setuju. Bang, ini kan penangkapan dari awal, mungkin udah beberapa kali penangkapan. Nah, barang buktinya kemanain, Bang? Barang buktinya, terus mau diapain gitu? Iya. Terkait barang buktinya itu dilakukan pemusnahan. Pemusnahan. Pemusnahannya tersebut dengan instansi-instansi seperti kejaksaan. Oh. Kita melibatkan teman-teman dari kejaksaan. Oh, bukan isi Polri doang, Bang ya? Bukan. Oh, keseluruhan ya, karena biar menjadi saksi nih. Iya. Oke. Terus pihak forensik juga. Kemudian BPOM juga. Dan instansi lainnya. Oh, oke. Jadi bukan hanya Polri saja, tapi instansi-instansi terkait juga Dan harus itu bahkan menyaksikan. ditayangkan di media ya, Bang. Dan ya? itu tayangkan media. Oke, jadi nggak bisa dimanipulatif. Itu narkoba hancurkan semua Ya. dalam satu itu kegiatan, Bang. Oke. Ya, bukan hanya Polri saja. Dan alat bukti tadi seperti tadi yang ditemukan di PCC tuh saya perhatikan, terus saya lihat banyak nih mesin-mesinnya. Nah, itu memang ada mesin khusus, mereka buat khusus sendiri, memang ada mesin yang dialih fungsikan. Itu gimana, Bang? Iya. Jadi mesin-mesin pembuatannya, Itu kamuflase ya? ya itu yang tadi mesin saya bukan bilang. buat pengobatan narkoba, Bim. Mesin tadi mesin kamuflase. Iya, ya? dialihfungsikan. Oh, iya. Iya kan, misalkan tempat pembuatan kue itu Iya. kan, itu mesin cetaknya itu, mesin gilingnya kan, ada mesin cetaknya itu dialihfungsikan untuk melakukan cetakan apa tuh butiran-butiran Iya. obat-obatan Obat-obatan tersebut. orang. Nah, itu dia. Tablet tadi tuh ya. Tablet-tablet. Nah, cocok tuh. Bisa ya. Kok bisa loh ya? Hebat juga. Pernah ya? No, God, please, no, no! Main nih alatnya ketampil buat bikin kue bolu di rumah ya. Benaran dulu. Iya, iya. Lanjut, Bim. Pertanyaan udah kesimpulan, Bim ya? Udah kesimpulan belum sih? Apalagi tuh? Sebelum belum. Nanti kan closing time. Berapa menit lagi? Lagi aja bocor udah tuh di suara lu. Mau ini lu, tunggu, nggak apa-apa. Masih ada pengembangan lagi, Bang? Soal yang PCC tadi, Bang? Masih belum terus pengembangan, Bang ya? Ya, masih dalam proses pengembangan juga terkait dengan pengendalinya tersebut. Oh, pengembangan belum dapat. Ya, Masih dalam proses. Pengejaran. Belum lagi tak di atas pengendali ada lagi bosnya. itu kita lagi lakukan pendalaman secara saintifik kan, seperti itu kawan. Ya, ya kita berdoa lah ya. Nah, Semoga doakan, cepat dukung. terungkap dari hulu sampai hilirnya, Bang. Yes. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran masyarakat terkait narkoba jenis PCC dan lain-lain tadi. Ya. Ya, oke. Kalau PCX tau nggak? PCE Honda. Oh, enggak. PCX. Ini dengan di PCX aja ya. Kameramen mungkin ada penambahan atau gimana? Mau nanya apa, curhat? Sudah cukup. Cukup. Boleh deh, Bang. Oke, Bang, langsung di closing statement, Bang. Seperti apa, Yes. Bang? Wah. Jadi proses peredaran narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja. Jadi peredaran narkoba ini untuk menyelesaikannya harus kita bergandeng tangan sama-sama dengan semua para pihak dan membutuhkan strategi yang kuat, komitmen yang kuat juga. Dan di samping itu perlu dilakukannya sampai kepada pemerintahan terbawah, RT, RW, harus perlunya dilakukan edukasi Edukasi. kepada para Orang tua ya. orang tua, keluarga-keluarga. Ya, Iya. jangan sampai anak-anaknya, generasi muda terlibat ataupun menggunakan narkoba tersebut. Oke. Kira-kira itu yang mau kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, jikalau ada informasi, jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk melaporkan kepada kepolisian setempat. Untuk bagaimana kita sama-sama mengungkap peredaran narkoba. Narkoba bisa terjadi di sekeliling kita, makanya itu kita harus waspada. Ya, terima kasih Bang Rolando
Bang Rolando ya, terima kasih. Sama tim Subdit 3 Narkoba Polda Metro Jaya, sama kameramen Bang Tatang, sama Bang Rio juga. Terima kasih nih semua sudah menyaksikan podcast kita. Terus jangan lupa nih subscribe di Imo si Junas Budak. Pantengin terus juga Imo Bedul Show, dan juga program kita Healing dulu guys, dan biar makin gocor, sreset. Bye.